rekan-rekan petani semua. Oke, kali ini kita bersama-sama akan membahas tentang pengelolaan hama dan penyakit pada tanaman kentang. Saya kira rekan-rekan semua sebenarnya sudah pernah melakukan atau bahkan mungkin memiliki pengalaman yang lebih banyak untuk menangani masalah hama dan penyakit pada tanaman kentang. Tanaman kentang ini merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Selatan. Nah, di daerah tropis, tanaman kentang ini cocok ditanam di dataran tinggi karena tanaman ini menyukai kondisi suhu yang sejuk. Nah, karena tanaman ini suka kondisi yang sejuk, maka memang sangat cocok misalnya ditanam di daerah Wonosobo, di daerah Lembang, Bandung, kemudian Brastagi di Sumatera Utara, kemudian di daerah Serang, Purbalingga, ya, atau di Selorejo di Malang, ya, daerah-daerah dataran tinggi yang beriklim sejuk. Nah, karena tanaman ini bukan tanaman asli Indonesia atau merupakan tanaman introduksi, maka permasalahan dalam pertumbuhan atau dalam budidaya tanaman itu banyak terjadi, terutama masalah hama dan penyakitnya yang mungkin lebih banyak daripada permasalahan yang dihadapi di daerah asalnya. Nah, apa saja penyakit pada kentang? Yang utama itu yang pertama adalah penyakit hawar pada daun kentang atau penyakit busuk pada daun kentang. Nah, penyakit hawar atau penyakit busuk daun kentang ini disebabkan oleh jamur. Dan ini umum terjadi, banyak kita jumpai pada tanaman-tanaman kentang di negara kita. Ya. Tandanya apa atau gejalanya bagaimana? Nah, gejala yang bisa diamati dengan jelas adalah gejala bercak pada daun. Ya, jadi pada daun ini akan terdapat bercak, awalnya berwarna hijau atau kelabu basah, ya. Yang kemudian bercak ini akan berkembang menjadi berwarna coklat kering. Nah, terkadang muncul warna putih di sekitar bercak atau seperti kapas begitu, ya, berwarna putih. Nah, ini sebenarnya adalah spora dari jamur ini. Nah, spora-spora ini yang kemudian nanti akan berkembang biak atau akan menyebar menjadi alat penyebaran ke bagian-bagian tanaman yang sehat atau menyebar ke tanaman yang lain. Nah, gejala hawar atau busuk daun pada kentang itu tidak hanya terjadi pada daun tetapi juga bisa muncul pada batang. Demikian juga bisa muncul pada umbi. Nah, kalau umbi itu gejalanya ditandai dengan adanya busuk pada umbi. Nah, jadi ini kelihatan sekali umbinya itu menjadi berwarna coklat gitu dan busuk. Nah, ini adalah penyebabnya, spora jamurnya, ya, jamurnya bernama Phytophthora infestan. Nah, jamur Phytophthora ini sporanya bisa bertahan di dalam tanah atau pada sisa-sisa tanaman sakit. Dan ini bisa disebarkan melalui air atau gesekan antar tanaman. Jadi kalau ada angin kemudian daun-daun bergesekan, nah spora ini bisa berpindah ke tanaman lain yang ada di sekitar tanaman yang bergejala atau terinfeksi. Nah, bagaimana sekarang cara pengendaliannya atau cara pengelolaannya? Yang pertama, penggunaan varietas yang tahan atau varietas yang toleran. Untuk saat ini banyak dikembangkan varietas-varietas tahan atau varietas-varietas toleran untuk tanaman kentang, baik tahan ataupun toleran terhadap
jamur busuk tadi, busuk daun tadi atau hawar daun, ataupun tahan terhadap layu bakteri atau tahan terhadap hama. Nah, kemudian cara yang lain adalah sanitasi. Jadi sanitasi ini sangat penting, jadi menjaga kebersihan kebun kentang. Maksudnya apa kita menjaga kebersihannya? Jelas dari sini dalam kebersihan itu kita akan menghilangkan gulma ataupun sisa-sisa tanaman atau kotoran yang lain, daun-daun kering dan sebagainya. Daun-daun kering ini bisa jadi menjadi sumber inokulum kalau daun itu tadi yang terinfeksi. Ya. Demikian juga gulma, rerumputan yang ada di sekitar tanaman itu bisa menjadi tempat tinggal sementara untuk jamur, untuk kemudian jamur ini menyebar ke tanaman yang lainnya. Cara yang lain untuk mengelola penyakit hawar daun ini adalah dengan pemupukan yang berimbang. Jadi pemupukan ini fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan tanaman. Jadi seperti halnya kita manusia yang selalu butuh makan, kemudian selalu butuh asupan nutrisi, maka tanaman juga demikian. Tanaman ini butuh asupan nutrisi. Dari mana? Dari pupuk itu tadi. Ya. Jadi pemupukan berimbang sesuai dosis gitu, sehingga si tanamannya tidak kelebihan nutrisi tetapi juga tidak akan kekurangan. Jadi cukup. Kemudian cara yang lain adalah sistem tumpang sari. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini, sistem tumpang sari itu tidak asal-asalan, asal mencampur tanaman-tanaman dengan tanaman kentang misalnya. Tidak, tetapi yang harus diperhatikan bahwa kita harus tahu kecocokan inang atau kecocokan tanamannya. Contoh tumpang sari untuk tanaman kentang yang saya kira sudah banyak dilakukan oleh petani, yaitu tumpang sari dengan kubis atau dengan sawi atau dengan seledri ya. Kalau tumpang sari dengan tomat atau dengan wortel atau dengan cabai itu memang tidak dianjurkan ya. Apalagi cabai, tomat, terong itu berada dalam satu keluarga atau satu famili dengan tanaman kentang. Nah, kalau tumpang sari itu dilakukan dengan kubis, sawi ataupun seledri, nah ini ternyata bermanfaat ya, karena seledri itu, terutama seledri ya, itu mampu mengurangi trips dan kutu daun yang kemungkinan juga akan menjadi hama untuk tanaman kentang. Pengendalian yang lain yang bisa dilakukan adalah penggunaan jamur trichoderma dan bakteri Pseudomonas ataupun Bacillus sebelum tanam. Ya, jadi diberikan di lubang tanam sebelum tanam atau dilakukan pada awal tanam dan pada saat pemeliharaan. Nah, aplikasinya bisa dengan cara disiramkan atau ditaburkan kalau misalnya trichodermanya berbentuk serbuk. Nah, cara yang paling banyak digunakan adalah menggunakan fungisida. Nah, ini banyak sekali digunakan karena ya kita tahu pasti kalau untuk fungisida itu memberikan efek yang langsung terlihat begitu ya, dibandingkan penggunaan teknik-teknik yang lain, teknik pengendalian yang lain, misalnya menggunakan bahan-bahan organik begitu, itu pengaruhnya sangat lambat. Tetapi kalau menggunakan fungisida, terutama fungisida sintetik atau kita sering nyebutnya fungisida kimia begitu, hasilnya akan sangat-sangat cepat terlihat. Nah, penyakit yang lain adalah layu bakteri. Nah, penyakit
layu, yang namanya penyakit layu pasti ditandai dengan gejala kelayuan. Nah, kalau layu bakteri ini kelayuannya dimulai dari ujung tanaman. Setelah itu merembet ke bawah, menyeluruh ke bagian tanaman. Daun tanaman kadang dijumpai daun tanaman yang menguning gitu di bagian bawah. Nah, penyakit layu bakteri ini disebabkan oleh bakteri Ralstonia solanacearum. Bagaimana kita tahu itu terserang bakteri atau tidak? Nah, pada tanaman yang layu itu bisa kita cabut, kemudian kita potong batangnya. Nah, potongan batangnya ini salah satunya dimasukkan ke dalam air yang jernih gitu. Nah, dari air yang jernih itu nanti kita akan lihat apakah di situ ada aliran massa bakteri seperti pada gambar ini ya, atau tidak. Ya, kalau ada aliran massa mungkin kita bisa melihat aliran massa bakterinya, tetapi kalau tidak, kemudian kita akan bisa mengamati bahwa air kemudian akan menjadi agak keruh. Ya. Tanda yang lain adalah adanya massa bakteri pada umbi. Jadi pada umbi kalau dibelah itu akan tampak pada bagian tepi ya, itu adanya massa bakteri seperti lendir begitu yang berwarna putih susu. Nah, kalau sudah seperti ini sebenarnya tidak baik untuk dimanfaatkan. Nah, bagaimana sekarang cara mengelolanya? Yang pertama jelas penggunaan varietas tahan sama dengan yang sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah sanitasi atau kebersihan kebunnya. Kemudian yang dilanjutkan dengan pergiliran tanaman. Ya, jadi ada penggantian tanaman dengan tanaman-tanaman yang tidak sekeluarga atau tidak sefamili. Jadi misalnya setelah kentang begitu, kemudian lahan bisa ditanami dengan daun bawang atau dengan kubis begitu, karena mereka tidak satu famili. Kemudian untuk pencegahan atau pengendalian ini bisa menggunakan produk biopestisida atau pestisida hayati yang mengandung trichoderma atau gliogladium atau mengandung pseudomonas atau bacillus. Nah, aplikasinya sama dengan tadi pengendalian pada jamur, bisa dilakukan sebelum tanam atau pada saat pemeliharaan. Nah, selain itu untuk mengatasi permasalahan bakteri bisa juga diaplikasikan digunakan bakterisida ya, untuk menanggulangi penyakit layu tersebut. Hama apa yang banyak dijumpai di lahan? Trips ini banyak dijumpai, tidak kelihatan karena ukurannya sangat kecil, dan trips ini merusak tanaman dengan cara menghisap cairan di daun. Nah, terutama pada pucuk tanaman atau daun-daun muda. Apa akibatnya? Nah, kalau cairan tanaman di pucuk-pucuk itu dihisap sampai habis, maka daun ini akan menjadi keriting. Karena yang dihisap ini pucuk, akhirnya tanaman tidak bisa menjadi tumbuh besar atau tinggi, tanaman menjadi kerdil. Nah, serangan yang berat trips ini bisa mengakibatkan tanaman kering kemudian mati. Nah, sekarang bagaimana untuk mengelolanya? Nah, untuk menekan populasi trips ataupun kutu daun begitu, atau kutu kebul atau tungau, itu bisa kita melakukan pemasangan perangkap lekat warna kuning. Nah, jumlahnya bisa 40-50 buah per hektar. Jadi kita pasang perangkap kuning, kemudian dikasih ada lem gitu ya, lemnya ini sebenarnya yang warnanya kuning gitu untuk menangkap si trips, karena trips ataupun kutu daun itu tertarik dengan warna-warna kuning atau hijau muda. Makanya serangan pada oleh trips ataupun kutu daun itu biasanya terjadi pada daun-daun muda atau pada pucuk tanaman.
Nah, saya kira begitu untuk sharing kita tentang hama dan penyakit pada kentang. Terima kasih.